Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk bantu analisakan saham-sahamnya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, kita sudah rekap saham-saham apa aja yang akan kita bahas di video kali ini. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman semua yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng, belajar bareng, dan sharing bareng, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, nanti ketika teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas under saya, nanti teman-teman tuh akan kita masukkan ke dalam dua grup, yang dimana grup satu ini untuk kita bisa saling berkomunikasi, bisa kita saling sharing, dan juga saling mengenal satu sama lain. Dan di satu sisi ada grup yang dimana hanya saya yang bisa menyampaikan informasi atau chattingan, supaya segala sesuatu seperti berita atau bahkan saham-saham yang menarik, teman-teman nggak ketimpa chattingnya gitu. Jadi ada dua grup yang akan kita sediakan untuk teman-teman supaya kita itu terus belajar, teman-teman, supaya kita terus belajar. Jadi untuk informasi lebih lanjut, nanti teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan. Kita akan berkomunikasi secara langsung gitu. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, indeks kita di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,63%, yang dimana teman-teman perhatikan juga foreign masih inflow di negara kita. Sebenarnya ketika foreign masih terus masuk, itu merupakan suatu sentimen yang bagus untuk pergerakan indeks kita ke depannya, teman-teman. Namun yang cukup menjadi suatu perhatian adalah area, teman-teman. Yang menjadi suatu perhatian kita adalah area sebenarnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan, sebenarnya foreign itu udah masuk 1 triliun dalam satu hari, dan itu sebenarnya dana yang sangat besar dalam satu hari masuk ke dalam indeks kita sendiri. Di sini teman-teman perhatikan foreign terus mengakumulasi, namun memang dia kurang tepat untuk kita mencoba lebih agresif. Namun bukan berarti kita tidak bisa entry di market ya, bukan berarti kita nggak bisa entry di market. Tapi saya jujur, saya kurangi porsinya supaya kita tidak lebih agresif di market. Jadi teman-teman perhatikan di sini, bahkan satu hari saya hanya sharing kan beberapa saham aja. Contoh ya, contoh kemarin kita ada INKP, kemarin kita juga tadi pagi juga kita sudah sharingkan saham Tekim. Teman-teman perhatikan, kita sudah sharingkan saham Tekim. Bahkan beberapa hari saya hampir hanya 1% aja, hanya satu orang aja, sorry teman-teman, hanya satu saham-saham yang menarik aja yang bisa saya sharingkan, karena saya nggak ingin naikkan tingkat agresif kita ketika indeks kita sedang berada di area yang penting gitu. Jadi di sini teman-teman perhatikan ada memang 3 saham, namun saya coba memilih gitu. Nah, untuk ESA sendiri bahkan saya tidak katakan langsung entry, kita tunggu konfirmasinya dia break di atas 12.30. Nah, di sini teman-teman perhatikan, sebenarnya secara indeks kita masih sehat-sehat aja, yang dimana foreign terus inflow, namun secara tempat ya, positioningnya ini tidak tepat untuk kita coba naikkan agresif gitu. Mending kita tunggu dia benar-benar breakout di atas 7296, atau dia masuk ke area demand kita di area 7092. Tapi secara overall sih masih menarik. Kita tinggal cukup perhatikan saham-saham apa aja yang menarik untuk kita entry, teman-teman. Oke, jadi untuk indeks kita sebenarnya overall masih menarik, masih bagus-bagus aja, tapi secara area memang kita harus patut perhatikan supaya kita ingat, kita jangan sampai terlalu agresif gitu. Oke. Nah, di sini saya coba rekap ya. Kita lihat saya sudah rekap belum? Sepertinya saya belum rekap di Hot Mirai. Jadi kita akan coba ambil langsung dari WhatsApp aja. Sebentar ya. Kita akan langsung saja teman-teman, kita langsung bahas saham pertamanya, itu ada saham Saratoga. Kita akan langsung saja membahasnya, saham Saratoga. Nah, untuk Saratoga sendiri, teman-teman perhatikan di sini, kita lihat momentumnya dari sini, teman-teman perhatikan, dia di sini memang secara momentum dia bearish. Teman-teman perhatikan di sini dia bearish ya. Kita nggak bisa tarik channel trendline-nya karena dia penurunannya di sini sangat signifikan. Kalau kita tarik dari high di sini, nah dia kalau kita tarik dia akan membentuk seperti ini, dan dia sudah ada potensi reverse, bahkan dia sudah reverse ya, dia sudah reverse, bukan potensi lagi namanya. Nah, kalau seandainya teman-teman bertanya entry, sebenarnya untuk kondisi yang sekarang bukan
tempat yang tepat untuk teman-teman entry, karena secara area cukup riskan apabila teman-teman entry. Nah, kita sebenarnya butuh informasi lebih banyak supaya kita bisa menyimpulkan apakah kita masih bisa entry di saham Saratoga ini atau tidak. Tapi kalau seandainya teman-teman sudah punya barang dari area bawah, ya teman-teman masih bisa coba terus pegang barangnya, karena ada sebuah potensi dia akan kejar area-area berikutnya. Setidaknya dia akan kejar area resisten berikutnya ada di level 3470, teman-teman. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Saratoga ya, kita lebih baik menunggu terlebih dahulu. Kita butuh informasi setidaknya 1-2 hari ke depan, apalagi ketika dia mampu break di atas 2910 ini. Di situ teman-teman bisa coba pertimbangkan untuk buy on breakout. Itu jauh lebih bagus untuk teman-teman terus follow the trendnya. Untuk stop lossnya sendiri teman-teman bisa letakkan di bawah 2790 nih, dan ini bisa teman-teman jadikan suatu area demand zone-nya ketika dia benar-benar break di atas 2910. Tapi dengan kondisi di area yang sekarang dan harga yang sekarang, saya sarankan kepada teman-teman jangan coba entry terlebih dahulu ya. Kita butuh informasinya lebih banyak, setidaknya 1-2 hari. Kalau seandainya kita berpikir untuk mencari area demand, ya ini adalah area demand-nya. Tapi kita tidak bisa memperkirakan apakah dia akan turun ke bawah ini atau tidak, karena ketika dia turun ke bawah ini ada sebuah level harga sekitar 5,5% untuk dia sampai ke area ini, teman-teman. Jadi kita coba tidak harapkan dia turun terlalu jauh. Jadi kita lebih baik mempunyai sebuah forecast-nya itu dia break area ini. Ketika dia break, baru teman-teman bisa buy on breakout di saham Saratoga gitu. Nah, untuk stop loss-nya cukup di bawah 2790, teman-teman. Jadi Saratoga sih sebenarnya secara overall masih menarik, dan secara structure market juga masih sangat bagus. Sekarang tinggal tunggu momentumnya untuk teman-teman entry di saham Saratoga ini. Jadi momentumnya itu kita hanya butuh suatu konfirmasi, yaitu dia break di atas 2910 gitu. Oke, itu untuk Saratoga. Sorry, kita lihat selanjutnya ada saham NISP, teman-teman. Kita lihat saham NISP ini. Untuk NISP sebenarnya di sini kalau teman-teman lihat dia sangat impulsif, tekanan bullish-nya sangat bagus. Di sini teman-teman perhatikan dia running ke atas. Nah, untuk NISP ini sangat menarik, teman-teman, karena di sini teman-teman perhatikan demand-nya dari candlestick yang warna biru ini sangat banyak gitu, sangat dominan di market NISP ini sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di NISP ini, teman-teman bisa lakukan stop loss-nya sendiri cukup di bawah 740, di 735 aja itu adalah area stop loss-nya, teman-teman. Nah, kemungkinan besar ya NISP ini kita lihat dia akan kejar area mana. Setidaknya minimal dia akan kejar area ini, teman-teman, 825. Kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham NISP nih, kalau seandainya kita cerita medium, sebentar kita lihat dulu, kita cerita medium, ini ada area yang setidaknya bisa teman-teman patoki 880 gitu. Jadi untuk NISP masih menarik karena dia secara structure juga sangat bagus, dan di sini teman-teman perhatikan demand-nya sangat kuat. Kalau teman-teman perhatikan secara candlestick-nya, jadi demand-nya itu benar-benar menguasai market NISP ini sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba follow trendnya, teman-teman bisa lakukan, pastikan stop loss-nya di 735. Namun teman-teman harus tahu ya, ketika harga running ke atas itu jangan cepat-cepat TP, teman-teman. Jangan cepat-cepat TP karena nanti kita kena stop loss 3%, TP cuma 2%, ya nggak worth it gitu. Jadi coba kalau seandainya mau TP, usahakan seminimal-minimalnya di atas 5%, teman-teman. Seminimal-minimalnya 5% gitu, oke? Itu untuk NISP. Secara overall NISP masih menarik. Kalau seandainya teman-teman mau entry, teman-teman bisa lakukan. Selanjutnya kita lihat dulu sahamnya itu ada JPFA. Nah, JPFA ini sebenarnya dia udah kena area stop loss kita. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak ingin cut loss saham ini, teman-teman masih bisa stay hold sebenarnya. Jadi ada saham yang bisa teman-teman gunakan metode anti cut loss, dan ada saham yang teman-teman nggak bisa gunakan metode anti cut loss gitu. Nah, untuk JPFA sendiri, kalau seandainya teman-teman nggak ingin gunakan metode cut loss, teman-teman masih bisa gunakan metode anti cut loss. Ya, teman-teman bisa gunakan metode DCA atau dollar cost averaging di saham JPFA ini. Nah, untuk JPFA ini ada dua area yang bisa teman-teman gunakan metode DCA, yaitu area pertama ini
1405 sampai 1445, area kedua ada di 1330 sampai 1370. Jadi ketika dia masuk dua area ini ya teman-teman bisa gunakan metode DCA. Teman-teman nggak usah gunakan metode cut loss-nya. Jadi gunakan anti cut loss dan gunakan DCA. Namun kekurangannya apa? Kekurangannya itu ya satu time, teman-teman, satu time. Yaitu teman-teman pasti akan ketinggalan waktu, dan kedua, kalau seandainya dia break 13.30 tentu cut loss floating loss teman-teman pasti lebih gede gitu. Tapi secara overall sih kalau seandainya teman-teman ingin pegang jangka medium, JPFA masih menarik, teman-teman. JPFA masih menarik. Saya rasa dia kecil kemungkinan masuk area ini. Kemungkinan besar sih dia masuk area ini baru dia akan trending lagi gitu. Kemungkinan besar dia akan masuk area pertama baru trending lagi gitu, teman-teman. Oke, itu untuk JPFA. Selanjutnya saham MTEK. Nah, untuk MTEK sebenarnya ada yang menarik, teman-teman. Yang menariknya itu sebenarnya kalau kita perhatikan di sini melalui psikologi, saya hapus dulu ya gambarnya, Nah, kalau teman-teman perhatikan secara psikologi di sini, nah, teman-teman perhatikan candlestick-nya kecil-kecil, teman-teman. Di sini ada sebuah candlestick yang kecil-kecil yang menandakan sebenarnya transaksi di saham MTEK ini kecil gitu. Maksudnya secara transaksi dia tidak ramai, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman coba tarik Fibonacci, teman-teman akan temukan bahwasanya dia sedang berada di area crown areanya gitu. Sebentar saya ubah warnanya dulu. Nah, di sini teman-teman temukan bahwasanya saham MTEK ini dia sedang berada di area crown areanya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham MTEK ini sebenarnya masih menarik. Kalau seandainya teman-teman ingin entry sebenarnya MTEK ini masih menarik, dan kalau ditanya sampai mana, kita tinggal tarik aja dari ujung ke ujung, kita jadikan primary trendnya sebagai patokan nih. Nah, dia besar kemungkinan setidaknya akan kejar 1:1 dengan primary trendnya ke 2730 gitu. Jadi untuk MTEK sendiri masih menarik, yang penting ingat stop lossnya di 1770. Kalau seandainya dia benar-benar break 1770 ya cut loss aja dulu sahamnya, tapi kalau seandainya dia sudah running ke atas, jangan cepat-cepat cut loss sahamnya, teman-teman. Jangan cepat-cepat cut loss sahamnya. Oke, itu untuk MTEK, teman-teman. Overall masih menarik. Kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham MTEK atau ingin koleksi saham MTEK, teman-teman bisa lakukan. Selanjutnya kita lihat saham SCMA ya. Untuk SCMA sendiri, teman-teman perhatikan dia belum ada sebuah pergerakan untuk jalan, tapi dia memasuki dua area yang untuk kita coba entry. Nah, jujur saya pribadi memang punya sahamnya, dan saya memang belum melakukan buyback lagi saham ini karena kebetulan dana saya gunakan di emiten yang lain gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman bertanya apakah saya punya barangnya, saya juga punya barangnya dan saya masih stay hold. Saya masih mempunyai target minimal 270 sampai 304 di saham MTEK ini sendiri, teman-teman. Jadi untuk MTEK untuk medium termnya saya masih pegang. Tapi kalau seandainya beberapa hari ke depan dia masuk area 194 sampai 206, saya akan coba buyback kembali saham SCMA ini, untuk saham SCMA ini gitu. Karena secara area dia menarik sebenarnya, teman-teman. Secara area dia menarik, dan secara tren memang dia bearish, tapi biasanya ketika saham dia sudah mengalami penurunan sangat signifikan seperti ini dan dalam waktu tempo lama dia tidak membuat lower low, dan ketika dia akan trending lagi, teman-teman, biasanya teman-teman tuh bisa mendapatkan gain yang cukup gede gitu. Jadi ketika SCMA ini akan mulai trending kembali, ya pastikan teman-teman jangan cepat-cepat TP gitu, karena kita udah lama pegang barangnya, tapi ketika harganya trending ya teman-teman cepat cut loss, cepat-cepat TP kan sayang gitu, teman-teman, sayang gitu. Oke, itu untuk SCMA ya. Untuk teman-teman pegang dalam medium masih bisa teman-teman pertimbangkan gitu. Selanjutnya kita lihat saham Antam. Untuk Antam sendiri secara price action sebenarnya teman-teman perhatikan dia masih belum kemana-mana. Di sini teman-teman perhatikan dari tanggal 30 Agustus sampai sekarang dia masih membentuk suatu area di sini. Teman-teman perhatikan di sini dia belum membentuk suatu higher high, bahkan higher low juga gitu. Jadi kalau kita perhatikan secondary trendnya ya, kalau teman-teman mempelajari sebuah Dow teori, biasanya dia akan jatuh ke 618 atau crown areanya, dan itu tercluster dengan demand zone-nya, teman-teman. Jadi kita tunggu aja dia pecahnya ke mana. Apakah dia pecah ke bawah masuk area demand zone,
atau dia pecah ke atas, break di atas 2010. Kalau seandainya dia breakout di atas 2010, itu cukup menarik untuk teman-teman coba buy on breakout saham Antam ini sendiri. Jadi kita dengan harga yang sekarang, dengan area yang sekarang, kita coba wait and see dulu untuk saham Antam ini. Kita lihat dulu dia mau kemana. Apakah dia mau masuk ke demand zone-nya di area bawah atau dia mau break di atas 2010. Kita akan putuskan ketika dia memasuki area mana. Apakah dia masuk ke bawah atau dia breakout ke atas gitu. Oke. Jadi untuk Antam ya, kalau seandainya teman-teman ingin averaging, wait and see dulu aja karena kita tunggu dia mau kemana dulu gitu teman-teman. Nah, kita lihat saham selanjutnya, saham Dewa. Nah, saham Dewa ini adalah saham yang bangun dari tidur dari harga 50, teman-teman perhatikan dia sekarang sedang trending ke atas. Nah, untuk Dewa sendiri jujur saya pribadi nggak pernah lirik saham ini, bahkan jujur saya nggak pernah analisa saham ini juga, dan baru hari ini saya lirik saham ini karena teman kita yang ada di grup WhatsApp juga untuk bantu analisakan sahamnya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya Dewa ini cukup kritikal ya secara bentuk. Teman-teman perhatikan di sini kalau kita coba iseng tarik seperti ini secara channel trend lainnya, maka dia akan membentuk sebuah pola falling wedge teman-teman. Biasanya seperti ini. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry ya, ingin entry, lebih baik saran saya pribadi tunggu dia pecah ke atas teman-teman. Tunggu dia pecah ke atas, yang dimana kalau seandainya dia pecah ke atas berarti rising wedge-nya ini gagal gitu. Tapi kalau seandainya dia besok pecah ke bawah, besar kemungkinan dia akan kejar area ini. Lebih baik teman-teman coba fishing bottom di saham Dewa ini kalau seandainya dia pecah ke bawah teman-teman. Nah, areanya di mana? Yaitu di area 67 sampai 71. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham Dewa ini, ada dua metode yang teman-teman bisa gunakan, yaitu mending dia pecah ke atas, rising wedge-nya gagal, atau dia ketika breakout dia kejar area 67 sampai 71 gitu. Jadi ada dua positioning yang bisa teman-teman manfaatkan gitu. Jadi dengan area yang sekarang atau harga sekarang, wait and see dulu, lihat dia mau kemana. Kalau seandainya dia besok breakout ke atas, teman-teman bisa buy on breakout. Tapi kalau seandainya dia breakout ke bawah, lihat area entry-nya itu di 67 sampai 71 gitu. Tapi kalau seandainya dia misalnya nih, teman-teman entry di 71 ya, rupanya harganya break di bawah 67, jangan coba-coba hold lagi sahamnya teman-teman, wajib cut loss. Karena ini saham sangat high risk ya. Kalau seandainya teman-teman dia break di bawah 67, teman-teman masih hold sahamnya, besar kemungkinan dia akan masuk ke 50 lagi, dan itu sangat berisiko teman-teman. Jadi pastikan ketika teman-teman trading di saham yang seperti ini, teman-teman sudah persiapkan resikonya, bahkan juga sudah tahu resikonya gitu, sudah tahu resikonya. Itu yang paling penting. Oke, itu untuk Dewa ya. Selanjutnya kita lihat saham SMMT. Untuk SMMT sendiri, teman-teman perhatikan di sini ada sebuah tren ya yang tercipta, yaitu dia trend bearish. Teman-teman perhatikan secara major trendnya dia tidak membuat new high. Nih, teman-teman perhatikan, sorry. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Sebentar ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dia, kalau kita tarik channel trend line seperti ini, terlihat jelas bahwasanya secara major trend dia itu belum ada sebuah tendensi dia akan coba reverse dari trend bearish ke trend bullishnya, karena di sini dia up, dan namun di sini teman-teman perhatikan dia mulai landai ke bawah gitu. Dia mulai landai ke bawah. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kita tarik trennya areanya seperti ini, maka teman-teman akan melihat sebuah pola yang dimana ini adalah descending triangle, yang dimana kalau seandainya dia pecah ke bawah teman-teman, besar kemungkinan dia akan terus drop gitu, besar kemungkinan dia akan terus drop. Nah, sebentar. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham SMMT ini sendiri, mending dia break di atas aja teman-teman. Dia break di atas aja. Kenapa kita harapkan dia break ke atas? Supaya kita melihat konfirmasi bahwasanya saham ini akan reverse dari trend bearish ke trend bullishnya. Tapi kalau seandainya dia masuk ke area support atau area demandnya yang ini, itu sebenarnya cukup riskan. Kenapa? Karena areanya sudah beberapa kali dijemput. Ini 1, 2, 3 gitu. Jadi
takutnya dia masuk ke sini karena areanya sudah nggak fresh lagi, dia bakal pecah ke bawah. Jadi kita lebih baik mempunyai asumsi mending dia break ke atas seperti ini, dia break ke atas seperti ini, dan itu bagus untuk pergerakan structure SMMT ke depannya gitu. Jadi ketika dia benar-benar up ke atas, itu menjadi suatu hal yang menarik untuk teman-teman perhatikan entry di saham SMMT. Namun untuk kepastiannya kita butuh informasi beberapa hari ke depan, dan kita mempunyai forecast kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham SMMT ini, mending tunggu dia benar-benar break ke atas, dan teman-teman bisa coba follow trennya yang dimana dia akan mencoba reverse dari trend bearish ke trend bullishnya gitu. Oke, itu untuk SMMT teman-teman. Kita lihat selanjutnya. Selanjutnya ada saham SMBR. Kita lihat saham SMBR. Untuk SMBR sendiri, teman-teman perhatikan memang kita kemarin sudah pernah coba rekomendasikan saham ini karena dia telah break dan dia seperti membuat pola ascending triangle. Namun di sini dia kembali direjectkan ke atas, ke bawah. Nah, di sini teman-teman perhatikan aja, selagi dia nggak break ya, selagi dia nggak break area yang telah kita tandangkan sebagai area stop loss kita kemarin. Sebentar saya lihat dulu. Nah, selagi dia tidak break di bawah ini, teman-teman masih bisa coba hold sahamnya. Tapi kalau seandainya dia break lagi ke bawah, ya mau nggak mau teman-teman wajib cut loss sahamnya dulu teman-teman. Jadi teman-teman juga harus mengerti bahwasanya yang namanya trading itu nggak lepas dari cut loss. Yang penting ketika masuk area stop loss, risikonya 5%, cut aja sahamnya. Tapi ketika ada sebuah saham yang running profit, ya teman-teman jangan cepat-cepat TP gitu. Itu yang bikin kita nggak akan dapat apa-apa nanti di marketnya. Jadi pastikan ketika teman-teman harga turun ke bawah dan sudah tidak bisa ditoleransi, cut aja sahamnya. Tapi ketika teman-teman menemukan suatu saham yang bisa teman-teman let profit run, jangan cepat-cepat TP sahamnya teman-teman gitu. Oke, itu untuk SMBR. Selanjutnya saham terakhir yang akan kita bahas ada saham BMTR. Untuk BMTR sendiri Untuk BMTR sendiri teman-teman perhatikan, saya pernah rekomendasikan saham ini di harga 360-an, 368 kalau nggak salah sampai 364. Ini adalah area rekomendasikan saya kemarin. Nah, di sini teman-teman perhatikan kalau kita coba turunkan time frame ya. Sebenarnya kalau kita tarik dari atas ini, maka channel trendline-nya nggak akan tepat time-nya. Di sini dia akan tidak pas, tapi kita coba mengambil suatu asumsi, kita coba ambil dari high terdekat ke high terdekat seperti ini. Nah, kalau teman tarik seperti ini, nah maka teman-teman akan menemukan sebuah pola, teman-teman akan menemukan sebuah pola yang dimana ini merupakan pola pembalikan arah. Ini adalah pola falling wedge, yang dimana kalau biasanya teman-teman mempelajari sebuah classical technical analysis Dow teori, maka teman-teman bisa hitung ini adalah gerakan yang kelima. Nah, ketika dia telah membuat 5 gerakan seperti ini cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Dan kita coba tarik Fibonacci-nya dari sini. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Kalau seandainya teman-teman ingin coba follow trend saham BMTR ini menarik, teman-teman. BMTR ini menarik. Nah, kita buat seperti ini forecast-nya. Nah, jadi untuk BMTR ini kalau seandainya teman-teman ingin entry, teman-teman bisa lakukan. Stop loss-nya sendiri cukup di bawah 360 aja, teman-teman, seperti ini. Nah, jadi untuk BMTR sih sebenarnya masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Kita lihat stop lossnya berapa persen. Stop lossnya sekitar 3,5% atau 4% lebih tepatnya. Untuk TP1 teman-teman bisa letak, ini adalah TP1, 396 adalah TP1. Sebentar kita buat seperti ini. Nah, ini adalah TP1-nya sebesar 6,5%. Untuk TP2 teman-teman bisa letak high di 450. Jadi untuk BMTR sendiri ada potensi dia akan up ke atas. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, teman-teman bisa lakukan. Stop loss sendiri cukup di 358. Jadi untuk BMTR sih menarik, teman-teman. BMTR menarik. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi saya ingin katakan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas supaya kita belajar bareng, trading bareng, teman-teman boleh klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman langsung akan berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.